Alright everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sayeli. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again for Alts Update. Jadi untuk Alts Update kali ini kita akan ngebahas tentang kondisi My Neighbor Alice. Jadi buat teman-teman, saya lihat beberapa waktu lalu itu di kolom komentar ada beberapa yang kasih komen tentang Alice. Karena Alice bulan ini akan full release untuk gameplaynya, apakah Alice punya opportunity untuk dimanfaatkan? Nah, itu menjadi pertanyaan bagi banyak orang saat ini, termasuk saya juga. To be honest, saya memang sebelumnya sudah sempat melakukan investment juga untuk Alice. Istilahnya ada investment land untuk di Alice. Cuman melihat kondisi market seperti sekarang ini, jujur bagi saya ya membuat saya mempertimbangkan untuk menjadikan Alice ini mungkin untuk jangka panjang, dalam artian kita nggak bisa expect Alice untuk rebound dalam waktu cepat ya. Tapi memang secara historical Alice itu pernah perform dengan sangat impressive ya. Pada saat dia rilis pertama kali launching itu kenaikannya luar biasa signifikan. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu hanya gorengan atau Alice ini memang memiliki sebuah potensi yang bisa dimanfaatkan. Nah, di video kali ini kita akan coba bahas sedikit tentang posisi untuk Alice saat ini. Kalau misalnya saya ngecek guys dari Coin Market Calendar itu 21 Juni 2022 akan menjadi tanggal di mana Alice full release. Kalau saya lihat tanggal hari ini itu tanggal 17, which means sebenarnya 4 hari lagi itu kita bakal ngelihat potential movement yang cukup signifikan atau high volume atau high volatile pada pergerakan Alice. Simpelnya adalah karena ya buat mereka yang nge-hold Alice ini adalah satu buah momentum yang tentu saja diharapkan bisa memberikan power atau rebound pada kondisi harga Alice saat ini. Nah, akan ada pertimbangan seperti flow in atau money flow masuk ke dalam market Alice karena tentu saja full release ini pastilah ya kita bisa bilang ya bisa memberikan suatu impact gitu. Kenapa? Karena ini ngomongin coin game. Nah, kalau kita ngomongin coin game, sementara gamenya baru dirilis, ya teman-teman ngerti lah ya maksud saya. Apalagi gitu loh yang diekspektasikan dari Alice. Kalau misalkan setelah rilis ternyata dia ngepump tapi nggak terlalu signifikan, well maybe tergantung setelahnya developmentnya seperti apa. Karena setelah full release, at least ini adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh para hodlers Alice. So far itu yang saya tahu. Jadi ya harapan kita besar lah pada saat Alice ini rilis, dia bisa memberikan sedikit dorongan pada harga Alice untuk diperdagangkan sedikit lebih mahal ya, kira-kira seperti itu. Kalau saya lihat dari dia punya website official, well not much ya informasi yang bisa kita dapatkan, tapi setahu saya terakhir itu informasi yang lumayan menarik adalah Alice akhirnya kerjasama dengan The Sandbox. Nah, mungkin ngomongin soal ini, berbicara soal game itu adalah salah satu market crypto yang menurut saya 50-50 sih. Ini jujur ngomong ya, jujur kata saya bakal nge-reveal apa menurut pandangan saya saat ini. Saya cukup setuju ada sebagian kalangan yang bilang kalau coin game itu bisa survive pada saat bear market atau pada saat winter. Simply karena game itu play to earn. Jadi selama orang itu mainin gamenya, dia nggak dapetin koin. Dan ketika dia nggak dapetin koin, maybe koin itu bisa dijual, maybe koin itu bisa di-keep. Which means kalau misalkan dia nge-keep koinnya, otomatis secara nggak langsung dia itu adalah hodl juga guys, atau dia adalah holders juga. Nah pertanyaannya adalah gamenya yang harus bersaing itu seperti apa yang harus kita perhatikan. Nah saya lihat ada beberapa game yang sebenarnya cukup highly anticipated ya. Salah satunya itu yang lumayan itu sebetulnya ini saya nge-spill ya. Satu project game yang saya rasa cukup menarik untuk kita cek yaitu The Big Time ya. The Big Time Game. Nah, ini sebenarnya adalah game juga. Balik lagi, saya di sini bukan promosi. Saya berani sumpah demi apapun, guys. Saya nggak di endorse. Cuman memang ini salah satu yang saya pantau. Saya lihat juga, istilahnya kalau kita ngomongin soal game, well, I think this one is also yang harus kita consider. Jadi buat teman-teman yang emang suka main game, maybe kalian bisa ngelihat The Big Time ini ya. Kita lihat seperti apa marketnya. Kita lihat juga nanti, setahu saya dia modelnya itu bukan koin tapi dia lebih ke arah NFT. Nah jadi NFT nih yang akan diperdagangkan maybe ya.
Ya sejauh mana saya terus terang belum update kembali karena memang fokusnya kan saat ini kita pengen update untuk si Alice ya. Nah cuma kalau kalian compare sedikit lah dengan istilahnya game Alice yang mungkin lebih ke arah seperti ya kita main Harvest Moon lah, game bercocok tanam gitu ya. Compare dengan game yang seperti ini, istilahnya game RPG, game-game yang battle-battle ya, ada warrior, ada magician, ada shadow blade ya, ini kayak stealth, kayak assassin kali ya. Terus ada quantum fixer, kalau lihat dari logonya ini shield, berarti dia kayak tank gitu ya. Nah, ini tentu saja akan menjadi lebih menarik untuk istilahnya dimainkan gitu loh, compare dengan Alice. Makanya satu yang membuat saya concern adalah apakah Alice sendiri itu bisa survive dalam industri gamenya. Itu dulu yang jadi pertanyaan kita ya. Kalau misalkan dia memunculkan gameplay yang lebih friendly, user friendly, maybe lebih cocok untuk perempuan juga. Artinya ya nggak cuma laki-laki yang main, karena saya lihat biasanya yang mining atau play to earn itu kebanyakan kan laki-laki ya atau cowok gitu. Mungkin ini bisa dikonsider untuk dimainkan sama perempuan ya. Jadi kalau teman-teman mungkin punya istri ya, istrinya kayak daripada kamu bingung ngapain di rumah, udahlah kamu main game aja, kamu kasih main game Alice. Ya maybe itu bisa jadi solusi ya untuk bisa menjadi solusi untuk market gameplay cryptocurrency sendiri ya. Kira-kira seperti itu. Oke? Nah, berikutnya saya akan coba bedah dari segi price action. Sebenarnya dari price action sendiri saya akan bikin ini lebih simple supaya teman-teman bisa paham ya bagaimana risk dan potensial terhadap Alice sendiri. Untuk kondisi Alice dari setelah rilis kita lihat posisi penurunan saat ini itu mengejar ke area Fibonacci 61,8%. Saya lihat tadi Fibo 50%-nya itu udah berhasil ditembus. Jadi saya rasa ini sekarang $2,4 menjadi resistance yang cukup strong bagi Alice sendiri. Dan untuk area targetnya di bagian bawah itu berada di $1,16. Nah makanya kembali lagi yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah momentum pada saat Alice gameplaynya dirilis fully itu bisa mendorong harga untuk dia rebound sangat signifikan. To be honest, kalau ngelihat dari pergerakan keseluruhan, ini mungkin lebih cenderung kita bisa anggap seperti ABC corrective pattern ya dari Elliott Wave Theory ya. Kalau kalian lihat prosesnya ini semua berproses ya, cukup clear seperti ini. Misalnya contoh ada ABC ya, terus ini sekarang mungkin seperti ini. Ini mungkin 1 2 3 4 5 Elliott Wave impulsive move. Jadi ini lebih ke arah downtrend ya, impulsive move-nya, maybe kayak rebound sedikit and then kayak fake out baru dia rebound ya, who knows guys. Tapi yang pasti kalau saya lihat saat ini posisi market itu lagi ongoing dalam ABC corrective pattern. Kalau kita lihat ini paling simple ya, daripada teman-teman pusingin angka hitungan dan lain sebagainya, simple aja. Pertanyaan saya adalah menurut teman-teman dibanding dengan penguatannya dan penurunannya, mana yang lebih impulsif? Mana yang lebih strong atau yang lebih mendominasi? Kalau kalian bilang, naiknya yang lebih impulsif dan lebih mendominasi. Oke, berarti kalian sudah paham bahwa posisi untuk Alice saat ini itu masih condong ke arah bullish. Walaupun dari segi value, ini kalau kita lihat ya, ini turunnya udah lumayan gitu loh. Compare dengan highest-nya, turun ke harga sekarang, itu udah turun 96% ya. Jadi ya kalau kita lihat apakah dia bisa turun lebih dalam lagi, tentu saja bisa. Tapi ya harapannya adalah dengan rilis full gamenya ini Alice bisa sedikit dapat relief rally ya untuk rebound terlebih dahulu. Nah sementara kalau secara time frame hourly-nya simple aja guys. Kalian lihat posisi market untuk Alice sendiri terakhir itu sempat dia bergerak impulsif ya. Sebelum ini mungkin saya munculin dulu exponential moving average-nya. Jadi as long kita bertahan di bawah exponential moving average 55, saya rasa Alice belum siap untuk rebound. Tapi kalau dia berhasil tembus, itu menjadi indikasi awal. Nah setelah itu kalian juga bisa perhatikan proses swing terakhir itu cukup signifikan. Cuma sayangnya koreksinya juga cukup signifikan. Itu hampir 80-90% pullback-nya. Dan kalau misalkan saat ini kita nggak ngelihat dia maintain di atas area tersebut, maka ini bisa saja menjadi indikasi potensi untuk lower low-nya. Alright? Jadi untuk kita ngelihat Alice bisa rebound, at least pastikan dia breakout dulu dari exponential moving average-nya dan juga dia berhasil maintain area yang saya consider sebagai area bullish order block dari kisaran range price ini. Alright, so I think itu aja teman-teman untuk update konten seputar Alice. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa mendapatkan informasi terbaru terkait dengan bagaimana pandangan saya terhadap Alice. Sekali lagi ini adalah opini, bukanlah merupakan suatu rekomendasi. Kalian bisa consider sendiri. Saya pun ada invest juga terhadap land sale-nya waktu dia rilis land sale beberapa waktu lalu melalui sistem lottery. So yeah,
Kita lihat sama-sama apakah Alice akan menjadi salah satu game yang bisa survive pada masa winter. I think that's it. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and bye-bye.